yang dihadapi seorang dai sekarang lebih besar dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman sekalian? Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pengembangan dakwah virtual bagi masyarakat pengguna Android. Nah, di sini saya awalnya akan membahas tentang dakwah virtual. Sebagai orang muslim mengakui manakala dakwah dilakukan melalui media virtual atau yang dikenal dengan dunia maya, daya jangkau penyiaran Islam akan lebih efektif. Penyiaran dakwah melalui media nantinya akan menjadi titik tolak untuk menentukan bentuk ideal suatu sarana dakwah yang lebih tepat untuk dikembangkan di masa kini dan di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, keberadaan internet yang sangat tinggi, nilai kegunaannya ini tentu akan memiliki nilai tersendiri manakala dimanfaatkan dalam kegiatan dakwah dengan strategi manajemen yang mampu menjangkau ma'adud atau penerima dakwah yang lebih luas. Internet menyimpan jutaan potensi untuk dimanfaatkan. Fungsinya berawal dari media informasi yang statis hingga menjelma menjadi dunia virtual, seperti pengajian-pengajian virtual yang biasa dilakukan saat ini, terutama di masa COVID sekarang ya teman-teman. Lalu dunia yang tidak nyata atau secara fisik ya seperti yang saya jelaskan tadi, belajar, belanja, berjualan hingga kegiatan yang sulit ditemukan di dunia nyata. Hal ini banyak di kalangan para dai atau pendakwah yang menyampaikan dakwahnya melalui media sosial dan merupakan peluang yang sangat besar untuk menyaring perhatian masyarakat modern. Nah, sebagai objek kegiatan dakwah, maka dengan hadirnya teknologi canggih ini, para dai semakin mudah untuk berdakwah kapan saja, di mana saja, tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Dengan keberadaan internet yang membuat dunia terasa semakin sempit, maka pada satu sisi peluang dakwah keterbuka untuk dilaksanakan secara luas dan mendunia. Namun, di sisi lain teman-teman, tantangan yang harus dihadapi oleh dai memang tidak semakin ringan. Kian hari akan semakin berat karena terlena dengan keberadaan media yang begitu mudah tersebut. Lantas bagaimana peran dai yang sebenarnya? Seorang dai diperlukan lebih menguasai media yang harus terus berkembang tiada henti ini. Namun ia juga harus membatasi diri dalam penggunaan agar supaya tidak terjerumus dalam hegemoni media yang sedang berkembang. Hal ini menjadi tantangan bagi seorang dai untuk menyuguhkan pesan-pesan dakwah yang variatif dan semenarik mungkin supaya tidak kehilangan simpati dan perhatian para ma'adud atau para jamaah. Tantangan dari para jemaah yang dihadapi seorang dai sekarang lebih besar dari sebelumnya. Bisa jadi para jemaah tersebut dihadapi lebih cerdas daripada dai-nya, karena semua pengetahuan yang sudah siap tersaji di internet. Menurut Andi Faisal Bakti, untuk mengimbangi derasnya informasi dan teknologi dakwah harus dikemas dengan cara yang menarik dan tampilan secara aktual. Nah, ada aktual, faktual, dan konseptual. Aktual berarti dapat memecahkan masalah yang kekinian dan hangat di kalangan masyarakat. Lalu ada faktual, berarti konkret nyata yang sedang konkret atau nyata. Sedangkan yang ketiga ada konstekstual atau dalam arti relevan dan menyangkut problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ada beberapa langkah yang harus dipahami oleh para dai saat berdakwah melalui media di era modern saat ini. Pertama, memiliki kemampuan retorika atau
kemampuan retorika bukan hanya berkenan untuk kemampuan mengekspresikan materi dakwah secara verbal, namun juga menyangkut style atau gaya khas dai dalam menyampaikan materi dakwah. Lalu, style tersebut tidak perlu dibuat-buat, namun perlu dilatih secara praktis dan sesuai dengan kepribadian dai sehingga dai merasa nyaman menggunakannya. Yang kedua, ada kegiatan pengetahuan dasar tentang psikologi individu serta sosial. Ilmu psikologi merupakan ilmu pendamping dalam membantu dai menentukan karakteristik atau kecenderungan serta kondisi para jamaahnya sehingga mampu menentukan materi dakwah dan cara penyampaiannya secara tepat. Ilmu ini dipelajari dengan mengikuti berbagai pelatihan atau secara otodidak lewat membaca buku atau menggunakan media internet juga. Lalu yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan berbagai media untuk kegiatan dakwah. Sudah bukan zamannya lagi seorang dai digagap teknologi. Perkembangan media elektronik ini dan media sosial saat ini membuat arus informasi mengalir begitu deras kepada masyarakat. Nah, sesudah melihat banyak hal baru, tentunya para jamaah kehilangan minat ketika mendengar dakwah yang disampaikan ala kadarnya. Dibutuhkan kemasan yang menarik dan membangkitkan kembali minat para jamaah, dan dai dapat memanfaatkan media sosial untuk mengemas materi dakwah agar menjadi lebih hidup. Misalnya dengan menampilkan cuplikan-cuplikan video, foto, dan gambar yang dapat membantu jamaah dalam memahami materi dakwah. Secara garis besar, dakwah berarti mengajak seseorang atau masyarakat untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu lainnya yang harus dilakukan dengan menggunakan suatu media. Hafiz Shori menyebutkan dakwah adalah proses penyelenggaraan suatu usaha mengajak orang untuk beriman dan menaati Allah Subhanahu wa taala, amal ma'ruf dan perbaikan dan pembangunan masyarakat, dan nahi mungkar yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya konsep dakwah terdapat pada amal ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, sebagai pemuda muslim, seharusnya kita bisa menjadi juru dakwah di seluruh Indonesia atau ke seluruh Indonesia. Namun, ketika kita menjadi seorang pendakwah, haruslah kita bisa memanajemen dakwah dan strategi yang memadai. Karena pentingnya memanajemen dakwah itu agar nantinya dimanapun kita hendak berdakwah dan akan diterima dengan mudah oleh siapapun yang mendengarkan. Begitu pula dengan strategi dakwah. Dengan keadaan seperti sekarang ini, alangkah baiknya penting strategi dakwah yang sangat jitu seperti pemberdayaan media sosial dan lainnya. Tidak hanya itu, lahan dakwah di saat ini sangatlah luas. Apalagi sekarang udah banyak ya media menggunakan Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain yang dapat dikemas oleh pengguna Android, sehingga hal tersebut membuat kita berdakwah bisa hingga ke seluruh Indonesia asalkan bisa menggunakan Android dan melaksanakannya secara virtual. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ada yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat bagi saya sendiri. Kalau ada yang salah itu dari saya, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.